Selamat pagi semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul How Can End-to-End Encryption Protect Message from Man in the Middle Attack? Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Ayu Dimastian, kemudian ada Andrew Christopher, ada Nicholas Wandi Wijaya, kemudian ada Arlina Dita Felicia Putri Wibowo. Oke, ini merupakan table of content dari kelompok kami. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada man in the middle attack, yang ketiga ada end-to-end encryption, yang keempat ada cara kerja end-to-end encryption, dan yang terakhir pencegahan man in the middle attack. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pada zaman sekarang, seluruh dunia dan operasi bisnis berjalan sudah dengan menggunakan sandi dan kode. Banyak aplikasi yang kini dilengkapi fitur keamanan berbasis teknologi enkripsi end-to-end, baik secara gratis maupun berbayar. Teknologi ini dianggap penting karena bisa menjaga privasi serta keamanan bagi pengguna. Salah satu alasan sejumlah perusahaan menerapkan metode enkripsi karena memperhatikan keamanan privasi dan pelanggannya. Kemudian, penggunaan kriptografi dapat digunakan untuk berbelanja online, hiburan, ATM, hingga email yang dapat menjaga kerahasiaan dari data kita. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kriptografi. Kata kriptografi atau kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyembunyikan tulisan. Di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafi berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang menerapkan teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Kerahasiaan adalah tujuan pertama dari penggunaan kriptografi. Kemudian sejak awal menggunakan kriptografi agar data atau pesan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya, di mana hanya pengirim pesan dan penerimaan pesan yang mengetahui isi data atau pesan tersebut. Kriptografi merupakan teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Jenis-jenis kriptografi di antara lain hash function, symmetric, dan public key kriptografi. Di dunia keamanan cyber, kriptografi adalah komponen penting untuk menjaga kerahasiaan data seiring berkembang dunia digital. Keamanan data penting dijaga demi mencegah resiko seperti pelanggaran data. Kriptografi digunakan sebagai sarana pencegahan data yang dibaca oleh pihak yang tak berwenang. Di sini ada tujuan dari kriptografi. Kriptografi bertujuan untuk memberikan layanan keamanan informasi. Berikut adalah tujuan dari kriptografi. Yang pertama, kerahasiaan. Merupakan layanan yang ditujuan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kedua, integritas data. Merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih utuh atau asli atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Dan yang terakhir, autentikasi. Merupakan layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai enkripsi. Enkripsi adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang pengguna kirim, terima, atau simpan. Sedangkan enkripsi data adalah proses pengamanan data informasi. Dengan cara enkripsi, data tersebut akan mengamankan data informasi pengguna dengan cara membuat data informasi tersebut yang tidak dapat dibaca tanpa bantuan khusus. Yang berarti hanya pengguna dan pihak yang terlibat saja yang bisa membaca pesan tersebut. Dengan enkripsi, informasi krusial yang dibicarakan dan dikirimkan bisa lebih terjaga kerahasiaannya. Secara umum, ada dua manfaat utama dari enkripsi. Pertama, fungsi enkripsi adalah sebagai tembok pelindung agar tidak ada penyusup atau pihak lain yang bisa mengetahui isi data informasi kita, di mana hanya pengguna dan pihak yang diizinkan saja yang bisa mengetahui informasi tersebut. Kedua, manfaat enkripsi adalah menjaga keamanan data dari penyadapan. Seperti yang dijelaskan pada manfaat yang pertama, enkripsi adalah dinding pelindung.
Hal inilah yang melindungi data pengguna dari kemungkinan penyadapan oleh pihak luar. Enkripsi sangat penting untuk melindungi data sensitif. Terdapat beberapa fakta tentang kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di antara lain seperti yang pertama, kebocoran data pengguna aplikasi IHAC Kemenkes, kedua, kebocoran data BPJS Kesehatan, dan yang ketiga, kebocoran data nasabah BRI Life, dan masih banyak lain. Next. Enkripsi end-to-end adalah metode yang memungkinkan sebuah informasi terkunci, alias tidak bisa dibuka untuk menjaga keamanan privasi. Nah, beberapa perusahaan telah mengaplikasikan enkripsi end-to-end pada layanannya antara lain seperti WhatsApp, Skype, Telegram, Zoom, Facebook Messenger, dan beberapa aplikasi lainnya. Teknologi ini dianggap penting karena bisa menjaga privasi serta keamanan bagi pengguna. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke man in the middle attack. Jadi, apa sih man in the middle attack itu? Nah, bicara soal network, pasti ada pihak-pihak nakal yang ingin berbuat kejahatan di ranah modern seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas salah satu cyber attack yang terjadi di dunia internet, yang salah satunya adalah man in the middle attack. Nah, man in the middle attack itu bisa disingkat jadi MITM. Nah, jadi apa sih MITM itu? Nah, MITM itu adalah salah satu jenis cyber attack yang menyusup ke dalam jaringan dan menyadap komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan web server tujuan. MITM juga dapat menyamar sebagai jaringan asli dan membuat korban seolah-olah berada di jaringan yang benar sehingga tanpa sadar telah menjadi korban. Biasanya, pelaku akan membuat jaringan Wi-Fi palsu yang mirip dengan Wi-Fi yang asli untuk mengelabui penggunanya. Serangan MITM bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti kredensial login, detail akun, hingga nomor kartu kredit. Target utama serangan ini biasanya pengguna aplikasi keuangan, pengguna situs e-commerce, maupun situs web lainnya yang memerlukan login. Setelah mendapatkan data penting yang dicuri dari korban, pelaku akan menggunakan untuk tindak kejahatan lain, seperti pencurian identitas, transfer dana tanpa persetujuan, korban mengubah kata sandi, dan lain sebagainya. Nah, eh, jika kita lihat di sini adalah cara kerja MITM. Nah, yang pertama itu ada encryption. Nah, dibagi menjadi dua, itu encryption dan description. Nah, encryption ini pada tahap awal, hacker akan mendapatkan akses sebuah jaringan melalui Wi-Fi publik yang tidak aman, atau juga memanipulasi server DNS. Hacker akan melakukan scanning terhadap router-router ini untuk mengetahui kelemahannya dan celah untuk disusupi. Selain menyerang jaringan yang tidak aman, hacker juga dapat menggunakan metode lainnya seperti IP spoofing. Ketika sudah mendapatkan target, hacker biasanya akan menggunakan tool yang secara khusus berfungsi untuk mengambil data sensitif korban, mengarah traffic menuju situs tertentu, atau memanipulasi pengalaman pengguna. Nah, teknik kedua, setelah interception akan dilanjutkan dengan decryption. Nah, setelah melewati tahap encryption, hacker perlu mendeskripsi kedua arah trafik agar pengguna tidak mendapatkan peringatan bahwa data-datanya telah dicuri. Kemudian, data yang berhasil dicuri akan dikodekan agar dapat dibaca oleh pelaku MITM. Data-data inilah kemudian dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti penjualan data atau penipuan bank dan lain sebagainya. Terkadang, hacker tidak termasuk apa-apa dalam melakukan MITM, kecuali untuk mengganggu stabilitas keamanan dan membuat korban panik. Dalam tahap decryption, pelaku dapat menggunakan beberapa metode, yaitu HTTPS, spoofing, SSL
this SSL hijasking, SSL stripping. Nah, ini adalah ilustrasi cara kerja dari MITM. Nah, ilustrasinya misalnya ada telepon di telepon kaleng yang dihubungin pakai tali. Jadi ada dua orang yang sedang melakukan eh, percakapan antara eh, yang cowok kiri dengan cowok kanan. Namun eh, tiba-tiba ada datang seseorang yang memutus talinya dan eh, ikut masuk ke dalam pembicaraan si cowok di kiri dan cowok di kanan itu di eh, seperti pada ilustrasi tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya enkripsi data merupakan proses yang menggunakan algoritma yang mengubah karakter teks standar menjadi format yang tidak dapat dibaca. Pesan terenkripsi tersebut bisa kita sebut sebagai ciphertext. Dalam kasus end-to-end encryption, data terenkripsi hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki kunci deskripsi atau description key. Metode yang dipakai untuk mengunci dan membuka kunci ciphertext disebut sebagai algoritma enkripsi atau ciphers. End-to-end encryption juga mencegah pengguna yang tidak diinginkan, termasuk pihak ketiga, dari membaca atau memodifikasi data ketika hanya pembaca yang dituju yang memiliki akses. Sistem enkripsi juga digunakan untuk melindungi data yang disimpan di penyimpanan perangkat, termasuk data yang transit melalui jaringan seperti di aplikasi chat atau media sosial. Selanjutnya kita akan menyimak video singkat. Next. Is shared with other people. Keeping your text messages protected from hackers and eavesdroppers has become a major issue. The government says it occasionally needs access to some of these messages to investigate criminals and terrorists, but tech companies see that as a potential violation of privacy. Your text messages are protected using what's called end-to-end encryption. This encryption happens whenever you send a secure text message from your smartphone. Here's how end-to-end encryption works to keep your data private while in transit. Your phone has two unique keys that encrypt and decrypt messages. These are called public and private keys. Your public key is shared with other people, and it's used as part of the encryption protocol. Your private key is only on your device and is never shared. When two people want to securely chat, they use a combination of public and private keys to create a temporary shared key. Let's look at how this works. Alice sends Bob a message which simultaneously causes an exchange of public keys. Both Bob and Alice use the other person's public key combined with their own private key to create a temporary shared key. They then use this shared key to encrypt messages to each other, and their public keys are used to confirm that those shared keys are authentic. The shared keys are being erased and regenerated constantly, which ensures that Bob and Alice's conversation cannot be decrypted in the future. An eavesdropper could see that Alice and Bob exchanged messages. But because the eavesdropper doesn't have Alice or Bob's shared key, these messages can't be decrypted. Some people believe that tech and telecom companies should provide what's called backdoor access to these encrypted messages. There are two types of backdoors. The first type is a list of private keys that would allow the company access to encrypted messages, so they could deliver these messages to an agency such as the FBI. There are two problems with this method. One, if this list is hacked or compromised, every person's private key is up for grabs. Two, if this system is abused, you, the user, would have no idea that someone is accessing your data. The second type of backdoor is for tech companies to deliberately build a weakness or flaw into the encryption formula that would allow law enforcement to access the messages on a case-by-case basis. The problem with this method is that hackers might eventually find a way to exploit those weaknesses too. At the core of this whole debate is the very thorny issue of personal privacy versus national security. It's one that society, tech companies, and the government are still trying to decrypt.
Keeping your text Eh, messages eh, Oke. Jadi dari video itu kita dapat menyimpulkan bahwa private key dan public key itu ketika disatukan itu akan menjadi shared key, yang dimana shared key itu akan meregenerasi secara konstan dan hacker pun tidak dapat melihat isi chat dari Bob dan Alice karena tidak memiliki shared key. Selanjutnya, pencegahan man in the middle attack. Ada 6 cara untuk mencegah man in the middle attack, yaitu yang pertama, pastikan hanya mengakses website dengan protokol HTTPS dengan S di situs website yang Anda kunjungi. Kemudian berhati-hati dengan kemungkinan email phishing dari penyerang yang meminta Anda untuk memperbarui password atau kredensial login lainnya. Selanjutnya, menghindari koneksi Wi-Fi publik secara langsung yang tidak dilindungi oleh password. Kemudian, tidak mengakses informasi sensitif ataupun saat melakukan transaksi sensitif ketika menggunakan Wi-Fi publik. Kemudian menggunakan VPN, karena VPN mengenkripsi koneksi internet kita pada hotspot publik untuk melindungi data pribadi yang kita kirim dan terima saat menggunakan Wi-Fi publik, dan juga membatasi kemampuan penyerang untuk membaca atau memodifikasi komunikasi yang sedang kita lakukan. Yang terakhir, pastikan kita menggunakan server DNS dan yang kita gunakan itu aman. Jadi kesimpulannya, man in the middle attack atau MITM adalah jenis cyber attack yang dapat menyusup ke dalam jaringan dengan tingkat keamanan lemah seperti Wi-Fi publik. Kemudian pelaku penyerang dapat mencuri data pribadi dan menyalahgunakannya. Next. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan dalam presentasi ini, dan terima kasih. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.